Setelah mesin sirkulasi ekstrakorporeal dinyalakan, hubungkan kabel negatif. Lihat, Profesor Gu bahkan saat eksperimen terlihat sangat keren. Ya ampun, jika saja bisa. Tolong biarkan aku menjadi tikus percobaannya. Mengerti? Hei, kamu di mana? Kamu tahu sendiri betapa sulitnya mendapatkan janji dengan Profesor Gu. Dia hanya mengejar kita sekali seminggu. Kalau tidak datang sekarang, dia akan pergi. Kenapa kamu begitu khawatir? Orang lain bisa mengira ini anak kandungmu. Pelajaran hari ini selesai, kelas bubar. Cepat, kelas sudah selesai. Sebentar. Profesor Gu adalah satu-satunya yang bisa melakukan operasi ini. Kamu harus menahannya. Maaf. Bawa saksi Lin Chongshan ke pengadilan. Jian, tenang, ayahku pasti akan memberikan kesaksian untuk paman. Ayah. Saksi Lin Chongshan, silakan berbicara untuk terdakwa. Lin Chongshan. Gu Zhengting memang memanfaatkan jabatannya dengan membocorkan data asli. Untuk mendapat keuntungan. Ayah. Tidak mungkin. Lin Chongshan, apa yang kamu bicarakan? Ayahku tidak bersalah, ayahku difitnah. Bawa orang yang ribut keluar dari pengadilan. Lepaskan aku. Jian. Ayah, kenapa kamu berbalik kesaksian di pengadilan? Apa ada yang mengancammu? Lin Chongshan, kamu berbalik kesaksian di pengadilan. Bahkan tidak punya moral dasar. Jangan percaya dia, aku minta penyelidikan ulang. Aking, kamu harus menjelaskan untuk ayahku. Ayahku bukan orang seperti itu. Jian. Lihat, Aking, beri aku waktu. Aku akan cari tahu. Jian. Aking, Aking. Kenapa bisa jadi seperti ini? Cepat, bawa rekam medis anaknya. Ternyata Profesor Gu adalah Gu Zian. Ini kakakku, yang pernah kubicarakan, dia seorang ibu tunggal yang sangat menyedihkan. Ibu tunggal. Cepat ambil rekam medis. Oh. Profesor Gu. Menghilang tanpa kabar selama 7 tahun. Tentu saja, kami berusaha keras untuk bisa bertemu denganmu. Kakakku sampai kakinya hampir patah, Profesor Gu. Anak ini, bagiku seperti anak kandung sendiri. Tolong bantu, anggap saja untukku. Penyakit jantung bawaan berat, transposisi arteri besar, masalah-masalah ini. Sebelumnya tidak pernah dilakukan intervensi apapun? Kami sudah mencari ke seluruh negeri, bahkan ke luar negeri. Tapi tidak ada dokter yang mau menerima. Operasi seperti ini. Minimal 15 jam. Tingkat keberhasilannya sangat rendah. Ziwei, bukankah kamu nanti ada kelas? Ah iya, kalian lanjutkan dulu. Profesor Gu, sampai jumpa. Kepala Gu, aku mengerti kamu tidak mau membantuku, tapi anak ini. Nona Lin, kamu tidak perlu menggunakan cara seperti ini untuk memaksa seorang dokter. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Apakah operasi bisa dilakukan? Masih perlu konsultasi lebih lanjut. Aku akan memberitahumu jika ada hasilnya. Oh ya. Aku akan menyuruh Ziwei menyampaikan kabarnya padamu. Jangan datang ke sekolah kalau tidak ada keperluan. Kakak, berapa lama lagi kamu mau melihat? Bahkan tidak punya mobil untuk transportasi. Inikah hidup yang kamu pilih dengan meninggalkanku? Suruh Paman Li mengantarnya. Enter dia. Dia sudah menikah dan punya anak, kamu masih mau melindunginya. Masa iya? Lakukan saja. Baik, tapi jangan lupa, ayah kita masih di penjara.
Aking. Jian. Terima kasih Paman, Anda sangat baik hati. Aku akan menyuruh Ziwei menyampaikan kabarnya padamu. Jangan datang ke sekolah kalau tidak ada keperluan. 7 tahun, dia masih sangat membenciku. Ibyu. Sudah kubilang, urusan seperti ini serahkan saja padaku. Kamu sudah kelelahan sampai sakit. Ayo. Profesor Aking Gu, apakah dia setuju untuk melakukan operasi ini? Hang. Tapi situasinya agak rumit. Ada API, Profesor Gu? Apa dia bilang lagi? Profesor An Yu Gu. Dia adalah Gu Zian. Dia sepertinya mengira Xiao Yu adalah anakku. Gu Zian, apakah dia akan? Jangan gugup. Dia bukan orang seperti itu. Aku akan jelaskan padanya. Pasien kali ini tidak hanya punya penyakit jantung. Tapi bisa hipotensi. Beritahu Direktur Liu untuk segera kembali. Baik. Lin Jianqing. Ternyata dulu kamu pergi tanpa pamit untuk menjadi nyonya keluarga kaya Yo. Direktur, pulanglah. Hati-hati di jalan. Kamu jaga dia dulu. Kita bayar dulu. Kakak, dia masih berani kembali. Aku masih ingat jelas, tanpa penjelasan apapun. Langsung menghilang begitu saja. Kamu bahkan mencarinya selama 7 tahun. Kakak, yang lebih parah, dia malah membiarkan murid perempuanmu. Erlegak sebagai ibu tunggal, berkeliling menepu orang. Menurutku, dia hanya bertaruh kamu tidak bisa melupakannya, ingin memanfaatkanmu, untuk mengoperasi anaknya. Kakak, kenapa tidak boleh bicara? Kalau bukan karena melihat mereka bertiga bahagia bersama, kamu masih akan dibohongi. Kakak. Baik. Aku ingin bertanya, bagaimana persiapan operasi Xiao Yu? Sudah siap? Bukankah sudah kukatakan aku tidak bisa melakukan operasi ini? Oh, begitu. Direktur Gu setuju membantu. Director Gu, kamu harus tanya langsung padanya. Dokter, bisakah Anda bantu tanyakan? Aku tidak terlalu nyaman. Apa yang tidak nyaman? Direktur Gu orangnya sibuk. Aku tidak bisa menghubunginya. Dokter, aku... Akhirnya ketemu kamu. Ini, ambil. Kembalikan pada pemiliknya. Ini bukan milikku. Bukankah ini kamu? Jangan sampai hilang lagi ya. Tunggu. Tidak usah berterima kasih. Namaku Lei Fong. Halo. Dokter Gu, kita bertemu ya. Teman Gu. Halo, aku suka kamu. Aku kenal kamu? Sekarang sudah kenal. Zian, ini. Kembalikan ke pemiliknya. Kamu memanggilku apa? Maaf, Dokter Gu. Barangnya mana? Itu fotoku. Kalau begitu aku laporkan polisi. Tunggu. Kenapa masih menyimpannya? Nona Lin. Suka sekali mengorek privasi orang lain. Bukan. Kalau begitu tidak masalah. Gu Zian. Operasi Xiao Yu, kapan bisa dijadwalkan? Kondisinya sekarang semakin memburuk. Aku pikir, bisakah? Berhenti?
Nona Lin, kamu lebih baik lihat. Setiap hari di rumah sakit, berapa banyak orang yang menunggu untuk diselamatkan? Mengapa nyawa Xiao Yuanyu lebih berharga dari mereka? Bukan aku, Dokter Gu. Kamu salah paham. Aku hanya khawatir. Kamu sebagai dokter utama Xiao Yu. Nona Lin, apakah kamu ingin memaksa aku secara moral? Agar aku mencari keuntungan pribadi. Bisa saja. Tapi, sebagai gantinya, keikhlasanmu mana? Gu Zian. Xiao Yu bukan anakku. Dia tidak bersalah. Masalah antara kita, jangan dilampiaskan padanya. Dia hanya bertaruh kamu tidak tega padanya, ingin menggantungmu. Operasi untuk putrinya. Lin Jianqing. Apakah kamu pikir aku ini bodoh? Atau kamu pikir aku ini dokter yang tidak profesional dan tidak punya etika? Aku tidak bermaksud begitu. Keluar. Kejadian waktu itu. Kami yang bersalah. Tenang saja. Aku pasti akan memberikan jawaban yang jelas untuk keluarga Gu. Waktunya minum obat. Hari ini sama seperti biasa, dia tidak mau minum obat kalau Anda tidak pulang. Sudah, Anda sibuk dulu saja. Ayah, minum obat. Xiao Qing pulang ya. Ayah, aku hari ini bertemu Gu Zian. Ayah yang salah padamu. Dulu, kalau saja grup tidak bermasalah, mungkin kau dan Zian sudah menikah. Ayah, kasus waktu itu prosedurnya sesuai, buktinya lengkap. Kenapa tiba-tiba ayah menarik pengakuan? Setelah kasus selesai, kenapa ayah harus mengirimku ke luar negeri? Ayah, sudah 7 tahun. Sampai kapan ayah akan menyembunyikan ini dariku? Kejadian waktu itu, kita semua tidak bersalah. Xiao Qing, kalau ada waktu, tolong temani ayah menjenguk paman Gu. Kakak, mengajar di kampus pasti bisa berhenti sebentar kan? Kamu kesini buat APA? Ayahku belakangan kesehatannya kurang baik. Dia menyuruhku menjenguk pamanku. Jangan pura-pura baik di sini. Dulu kalau bukan karena Lin Chongshan. Memfit now. Ayahku tidak akan masuk penjara, ibuku tidak akan sakit parah sampai tidak tertolong. Keluarga Gu kami tidak akan terpuruk seperti sekarang. Pergi kau. Aku tidak mau melihatmu di sini. Hati-hati. Jian. Hang. Kamu tidak takut mati? Bukan urusanmu. Aku antar kamu pulang. Gu Zian lepaskan. Pergi. Salah jalan. Aku bilang, bukan arah ini. Yokiro tahu kamu masih. Dia tahu. Kamu sengaja datang melihat ayah mantan tunanganmu. Apa yang kamu bicarakan? Putra ketiga grup Yo. Dulu dia memang layak kamu tinggalkan aku. Tapi beberapa tahun terakhir grup Yo bangkrut,
Dalam semalam berubah total. Apa hubungannya dengan aku? Bagaimana? Guzian. Jangan sok-sokan bicara sinis di sini. Aku juga mau tanya, apa yang kau benci? Adalah ayahku yang menarik kesaksian di pengadilan? Atau kepergianku tanpa pamit? Lin Jianqing. Rupanya kau masih ingat. Masih ingat apa yang kau dan ayahmu lakukan padaku dan ayahku. Lepaskan. Mau apa? Yokiro tahu, dia pernah. Punya hubungan denganmu selama 4 tahun? Dia tahu. Aku pernah bersamamu. Lepaskan aku. Pura-pura apa? Bukannya ini yang kau inginkan? Bukannya kau sengaja mendekatiku? Bajingan. Ching. Aku baru dapat kabar pagi ini. Bagus sekali. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Beberapa waktu lalu banyak urusan, aku juga sakit. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ngapain sungkan-sungkan? Kamu ini selalu memikirkan orang lain, tidak pernah memikirkan diri sendiri. Soal bertemu pengacara Jiang, sudah dipikirkan? Aku belum sempat. Lagi pula, hal seperti ini lebih baik mengalir saja. Mengalir apanya? Hidup itu diciptakan sendiri. Kalau kamu tidak maju, tidak ada yang akan menengok ke belakang. Begini, lebih baik sekarang juga. Hari ini aku yang atur. Sudah, lokasinya sudah aku kirim. Aku dan pengacara Jiang sudah sepakat. Tunggu kabar baik darimu. Baik, aku pergi dulu. Kepala Gu, beberapa waktu lalu soal Xiao Yu. Sudah merepotkan Anda. Aku dan ibunya sudah keliling dalam negeri. Hampir semua rumah sakit besar, tapi para dokter tidak berguna. Tidak ada yang bisa membantu. Untungnya Kepala Gu turun tangan langsung. Benar-benar jalan keluar di saat sulit. Ini. Jujur saja, istriku beberapa waktu lalu karena ini. Mau cerai denganku. Untungnya aku pantang menyerah, akhirnya bisa merayunya kembali. Mengakui kesalahan itu memang tugas kita sebagai pria. Betul kan, Kepala Gu? Kau belum menikah kan? Sudah punya pacar? Kepala Gu, lain kali aku traktir makan ya. Ayah. Xiao Yu, ayah ada di sini. Xiao Yu, ibu datang. Guzeyan, apa yang kamu harapkan? Sadarlah. Kencan butik pakai baju ini. Dan yang rapi dong. Penggakar Jong itu Idaman. Banyak perempuan lo? Anyu, aku belum siap. Bagaimana kalau lain kali? Kalau berani tidak pergi. Baiklah, aku akan menemuinya sekali. Tunggu. Aking, aku ingin meminta tolong sesuatu. Dengarkan baik-baik penjelasan ayahku. Ayahku bukan orang seperti itu. Zian. Aking, Beri aku waktu. Aku akan selidiki sampai jelas. Zian. Aking, Aking. Jangan sok sinis di sini. Aku juga mau tanya kamu. Apa yang benar-benar kamu benci? Ayahku yang menarik kesaksian di pengadilan? Atau kepergianku tanpa pamit? Apa yang harus aku lakukan denganmu? Silakan masuk. Direktur Gu. Ini, Sudah merepotkan Anda selama ini, kalau tidak ada hal lain. Setelah mengantarkan barang, aku pergi dulu. Direktur Gu. Aking. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aking, aku hanya ingin tanya satu hal. Di hatimu sekarang, masih ada aku, kan? Aku tahu kamu masih menyukaiku. Guzian, aku tidak ada waktu untuk ikut gila-gilaanmu. Lepaskan, ini kantor. Terus kenapa?
Aking, aku sudah memutuskan. Dulu dengan siapa kamu bersama, aku tidak peduli jabatan. Asalkan kamu di sampingku mulai sekarang. Aku bisa memaafkan semuanya. Aking, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Xiao Gu, kamu ada? Xiao Gu. Xiao Gu, kamu ada? Lepaskan. Xiao Gu. Kalian ini, Kami sedang membahas kondisi Xiao Yu. Ada apa? benarkah? Ya, ya. Kami terlalu fokus tadi. 2 kasus sulit lagi. Pak Direktur, Anda dan saya harus memikirkan solusinya. Itu, aku tidak ingin mengganggu. Aku permisi dulu. Sarafnya dia terlalu tegang kali ya. Xiao Gu, kalau ada waktu, ingatkan dia. Jangan. Gila, dia pasti sudah gila. Guzian, lepaskan. Kamu lepaskan. Xiao Gu. Halo, dengan siapa? Apakah ini Nona Lin Jianqing? Ya. Aku Zhang Shiyu. Jam 3 sore di Cafe Monet, jangan sampai tidak ketemu. Baik, sampai nanti. Besok pagi rapat, harus siapkan solusinya. Tunggu. 2 kotak ini, bagi-bagikan ke semua. Semua sudah bekerja keras selama ini. Ini barang bagus loh. Kalau begitu, terima kasih Kepala Gu. Pergilah. Halo. Kak, Jinlan bertanya lagi. Kak. Jangan lupa. Dulu, keluarga Jin yang menyelamatkan kita. Sudah waktunya memberikan jawaban ke Jinlan. Urusanku, kapan kamu yang mengatur? Aku tahu, ini akan kuhandle. Ziyan. Ini pertama kalinya dalam 7 tahun kamu mengajakku. 1 americano, 1 latte. Tak kusangka kamu ingat aku suka latte. Bagaimanapun juga, kamu adalah penyelamat keluarga Gu. Ziyan, sebelum datang, aku sudah menjenguk Paman Gu. Dia sangat peduli dengan urusan kita. Maafkan Kesrobo Henku. Kali ini aku datang untuk bertanya, sudah 7 tahun berlalu. Apakah kamu masih tetap memilih dia? Maaf, aku harus menerima telepon. Halo. Nona Lin, di sini. Dengar dari Anyu, kamu suka warna merah. Terima kasih. Duduklah. Perkenalkan secara resmi, nama saya Jiang Shuyu. Saya seorang pengacara di firma hukum Junsheng. Halo, Lin Jianqing. Dengar kamu akhir-akhir ini di rumah sakit, bagaimana? Tidak terganggu kan? Lumayan, operasi Xiaoyu. Sudah dijadwalkan, akhir-akhir ini waktu lebih bebas. Bebas, Lin Jianqing? Anak masih sakit, kamu sudah tidak sabar. Mencari pria lain. Direktur Gu. Kalian kenal? Bukan cuma kenal, kami. Kami teman sekelas di kampus. Ziyan kenapa? Nona Lin. Lama tidak berjumpa. Jinlan. Itu yang dulu memegangi Jazian. Putri keluarga Jin. Lama tidak berjumpa. Ziyan. Ini siapa? Jiang Shuyu dari firma hukum Junsheng. Oh, ternyata pengacara Jiang yang terkenal. Pantasan terlihat familiar, Nona Lin pergi ke luar negeri. Selama bertahun-tahun. Baru kembali, langsung dapat perhatian dari pengacara Jiang. Luar biasa ya. Di sini terlalu ramai, ayo kita pergi.
Nona Lin, kita lanjutkan. Dengar dari Anyu. Kamu ada urusan dengan saya? Ya. Sebenarnya, ini adalah kasus yang terjadi 7 tahun lalu. Aku kira kamu pulang untukku. Ternyata dengan cara seperti ini. Bermesraan dengan orang lain. Zian, jangan minum lagi. Hidup. Ini bukan mimpi. Jian, dulu kamu tidak minum. Kenapa sekarang minum banyak? Ayo, ke rumah sakit. Lin Jianqing, katakan. Kenapa dulu kamu pergi? Kenapa pergi diam-diam? Aku Guzian, kamu mabuk. Aku mencarimu selama 7 tahun, kamu tahu tidak 7 tahun ini. Bagiku apa? Aku benar-benar hampir dibuat gila olehmu. Tidak, bukan begitu. Selama ini aku juga sangat merindukanmu. Aku juga mencoba banyak cara untuk mencarimu. Tapi, semua gagal. Kamu bohong. Kalau begitu aku tanya, katanya kamu merindukanku. Youkiruo bagaimana? Di matamu, apakah aku sangat hina? Apakah untuk menjadi kekasihmu, aku harus bersaing dengan pria-pria itu? Guzian, apa yang kamu bicarakan? Lepaskan. Kamu kan jago berbohong, teruslah membohongiku. Jian, Kakak. Aku peringatkan kamu, jangan dekat-dekat kakakku. Kakak. Zian, aku tidak menyangka menyakitimu sedemikian dalam. Maafkan aku. Tidak boleh, aku harus menjelaskan pada Zian. Selain penyakit jantung bawaan berat, kita semua harus ekstra hati-hati. Pasien menderita transposisi pembuluh darah besar, jadi saat operasi, posisi transposisi pembuluh darah besar harus sangat hati-hati. Apa aku bertemu dengannya tadi malam? Directorku. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Tidak ada. Baik, kalau begitu semua kembali bersiap, pastikan operasi berjalan sempurna. Jian, Zian, ini bubur yang aku masak khusus. Kamu belum sarapan kan? Cincin ini milik Youkiruo. Dan cincin pernikahannya ya? Dengar dari Anyu kamu suka warna merah. Terima kasih. Nona Lin, maksudnya apa ini? Zian. Yang ini adalah Ibu Lin, selama bekerja harap sebut jabatan. Sekedar mengingatkan dengan baik. Jangan terlalu serakah. Yang satu di kiri, yang lain masih diingat. apa maksudmu? Tidak ada artinya, aku tarik kembali ucapan bodohku sebelumnya. Setelah operasi Xiao Yu selesai, kita jangan berhubungan lagi. Apa? Lebih baik seumur hidup. Jangan ada hubungan lagi. Lalu, kenapa kemarin malam kamu bilang begitu padaku? Dan kenapa masih menyimpan fotoku? Nona Lin terlalu naif. Perkataan pria saat mabuk. Kamu percaya? Lagi pula kamu salah paham. Aku menyimpan fotomu. Untuk mengingatkanku setiap saat tentang masa lalu yang bodoh ini. Dan segala yang dialami keluargaku. Aku.
Zeyan, ada apa? Tidak ada, hanya keluarga pasien. Yang merepotkan saja. Hah? Keluarga pasien? Sudahlah. Sekarang sudah waktu istirahat. Kamu juga lapar sejak pagi. Ayo kita makan bersama. Baik. Nona Lin, bubur ini lebih baik kamu minum sendiri saja. Guzian. Dasar pengecut. Ada apa, Zeyan? Maaf, aku ada urusan, kamu pulang saja dulu. Zeyan, makan siang ini. Khusus kusuruh koki siapkan, pasti cocok dengan seleramu. Makanlah sedikit. Maaf, aku ingin sendirian sebentar. Baiklah, tapi kamu harus janji padaku untuk makan dengan baik. Aduh, lepaskan. Ini rumah sakit. Aking tidak ada, aku juga susah payah. Menidurkan Xiao Yu, jangan merusak suasana. Pelankan suara. Sudah lama kita tidak seperti hari ini. 3 hal. Yo Kiruo. Yo Kiruo, dasar bajingan. Kelinci saja tidak makan rumput di sarangnya sendiri. Kepala Departemen Gu, Oh, kamu juga datang bersantai? Kebetulan minggu depan ada operasi online yang dipimpin kepala departemen. Direktur memanggilmu untuk evaluasi. Ayo kita pergi bersama. Baik. Kepala Departemen Gu. kepala Gu. Bajingan. Ah, Zeyan, ini bubur yang aku masak khusus untukmu. Kamu belum sarapan, kan? ha. Kepala Gu, kamu kenapa? Aku belum pernah melihatmu. Sering melamun seperti ini. Hari ini. Aku sudah mengerti situasinya secara garis besar. Aku pulang dulu. Lebih baik selamanya. Tidak ada hubungan lagi. Pengecut. Nona Lin, Pengacara Jiang, kenapa kamu datang? Jam Civic Malam Susa Carry Taxi kan? Ayo, aku antar kamu. Kamu kenapa? Melamun terus. Aku antar kamu saja. Kalau begitu, terima kasih, pengacara Jiang. Kamu ada acara nanti? Mau makan bersama? Apa ada perkembangan baru tentang kasus yang dibicarakan waktu itu? Nona Lin, kamu kurang romantis ya. Maaf, Tenang saja tentang kasus itu. Dari tadi di mobil sampai sekarang, kamu terus murung. Apa ada masalah di rumah sakit? maaf, aku tidak dalam kondisi baik hari ini. Tidak, seharusnya aku yang minta maaf. Tidak membawa kabar baik untukmu. Percayalah padaku. Beri aku waktu lagi. Pengacara Jiang, kamu. Jian Qing, kamu nanti. Apa? Lin Jian King. Pengacara Jiang,
Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu, tapi hanya sebatas rasa terima kasih. Kamu mengerti, kan? Begitu ya? Aku yang terlalu lancang. Lin Jianqing. Tenang, semua makanan favoritmu sudah kubeli. Kepalaku, istriku tunggu sebentar, bagian jantung. Tuan Yo, hubungan dengan istrimu sangat baik ya. Tentu, kami sudah bersama selama 7 tahun. Masa hubungannya bisa jelek? Kepalaku ini. Dalam dunia percintaan, kesetiaan adalah batas bawah. Iya, tentu. Tunggu bukan, kepalaku. Beberapa hal, Tuan Yo mengerti saja. Apa yang bisa kamu lakukan? Orang lain juga bisa. Kalau tidak mau menyesal, jaga baik-baik orang di sekitarmu. Cukup sampai di sini. Aneh banget. Dulu kamu mati-matian pulang ke Indonesia. Bukannya untuk cari Guzean dan jelaskan semuanya? Sudah tidak penting lagi. Sekarang apapun yang aku katakan dia tidak percaya. Cincin ini, aku yang kasih ke Aking. Halo, panggil keluarga Xiao Yu ke sini. Dokter Gu, Anda mencari saya? Kok kamu? Dokter Gu, soal operasi Xiao Yu. Yo Kiwo si brengsek itu. Bisa-bisanya langsung suruh pacarnya jagain Xiao Yu. Tidak apa, orang yang aku cari bukan kamu. Pergi sana. Tunggu. Jangan-jangan orang yang dicari Dokter Gu adalah Ching? Otak cerdasku ini. Kalau gitu, aku harus bantu jodohkan mereka berdua. Aking, aku kebetulan ada urusan keluar. Tolong ambilkan formulir persetujuan operasi dari Dokter Gu. Lin Jianqing, aku tanya kamu. Kenapa Zian tidak angkat teleponku? Apa kamu lagi ganggu dia? Aku tidak. Kamu tenang dulu. Aku tidak bisa tenang. Dulu kamu yang hancurkan keluarga Gu. Lalu pergi ke luar negeri dengan Zian tanpa pamit. Sekarang berani-beraninya kamu pulang. Kebenaran masa lalu masih belum jelas. Aku pulang kali ini justru untuk memberi penjelasan pada keluarga Gu. Penjelasan? Paman Gu menderita 7 tahun, sekarang baru ingat tanggung jawab. Lin Jianqing, ku beritahu kamu. Keluarga Gu dan Jin akan segera menikah selama aku tidak melepaskannya. Seumur hidup tidak akan ada kesempatan. Nona Jin, sudah selesai? Ini tempat umum. Kalau mau marah, cari tempat lain. Lin Jianqing. Zean, kamu dengar tidak? Dia barusan memanggilku gila. Nona Jin, ini rumah sakit, tolong perhatikan sikap. Kalau mau formulir persetujuan, ikut aku. Mari kita bicara baik-baik. Bicara apa? Cepat sekali lupa. Lebih baik seumur hidup. Tidak ada hubungan lagi. Kalau begitu, aku akan langsung to the point. Kamu dan Jiang Shuyu sudah sampai tahap apa? Direktur Gu suka sekali mengorek privasi orang lain. Kamu. Hanya mengembalikan perkataanmu saja. Tapi Direktur Gu, aku tidak sependendam kamu. Hari ini aku akan bicara jelas. Aku dan Jiang Shuyu tidak ada apa-apa. Kamu pikir aku akan percaya? Percaya atau tidak, bukankah Direktur Gu sudah bilang? Antara kita,
sudah tidak ada hubungan lagi. Aku itu. Tenang saja, setelah operasi Xiaoyu, aku akan pindah ke luar negeri. Kamu mau meninggalkanku lagi? Aku janji, tidak akan pernah lagi membuat direktur Gu repot karena urusanku. Aku benar-benar gila. Sampai karena seorang wanita membuat diriku seperti ini. Hei, Guzian, kamu mabuk lagi. aku kirimkan alamatnya padamu. Sekarang juga datang menemuiku. Ya. Aku sekarang tidak baik-baik saja. Kalau kamu tidak datang, aku akan minum sampai tidak bisa dioperasi. Aku tidak bisa menyelamatkan Xiaoyu. Guzian, beberapa hari lalu kamu masih bilang, kamu punya integritas profesional. Sekarang sudah lupa semua? Kenapa kamu mau pindah ke luar negeri? Apa? Lin Jianqing. Kamu benar-benar tidak ingin tinggal di tempat yang ada aku? Lepaskan. Lin Jianqing. Kenapa? Kenapa kamu masih menyimpan cincin ini? Apa karena di hatimu masih ada aku? Ingin kembali bersamaku? Ya. Aku sebelumnya selalu berpikir kita bisa memulai kembali. Tapi sekarang, aku salah. Guzian, kamu hanya seorang pengecut. Kamu tidak pantas. Lin Jianqing. Aku tahu di hatimu masih ada aku. Aku tahu kamu masih mencintaiku, tapi kenapa kamu menikah dengan Yokiruo? Dia itu sampah masyarakat, kamu tahu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bermesraan dengan temanmu itu di tangga. Pilihlah aku, ya? Pilihlah aku. Aku janji, aku bersumpah, aku tidak akan melakukan hal-hal itu. Bahkan jika kamu tidak tega meninggalkannya. Asalkan aku bisa tetap di sisimu, itu sudah cukup. Kamu, hentikan kegilaanmu itu. Faktanya adalah, aku hanya akan mengatakannya sekali. Kamu dengarkan baik-baik. Aku dan Yokiruo. Guzian. Eiching, Anyu, kamu datang. Aking, hebat sekali. Bahkan tipe yang susah digoda seperti Guzian. Bisa kamu buat jadi anjing penjilat. Tampaknya tenang dan bersih, tapi siapa sangka dalamnya begitu mesum. Sudah saatnya begini masih bercanda. Aku juga salah, tidak menjelaskan lebih awal. Sehingga sekarang salah pahamnya begitu dalam. Anyu, kamu bilang, Guzian dibohongi begitu lama. Kemarin malam juga mengatakan begitu banyak hal yang tidak seharusnya. Setelah tahu kebenarannya, apakah dia akan hancur? Bagaimanapun juga, kita harus duduk dan menjelaskan dengan baik. Kamu tenang saja. Aku sudah bicara dengan Yokiruo. Biarkan dia sendiri yang menanggung kehancuran Guzean. Yokiruo, Ya, bisakah dia melakukannya? tenang. Sudah waktunya, kita juga pergi ke sana.
Tidak, aku harus turun dulu. Jangan, Aking. Kamu begini malah akan membuatnya ingin menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri. Itu, ucapanmu kemarin malam, aku sudah tahu. Aku mengundangmu hari ini untuk memastikan, Direktur Gu. Apa maksudmu sebenarnya? Aku menghargaimu sebagai dokter. Tapi kamu malah menggoda istriku. Sepertinya Aking sudah memberitahumu. Tapi ini juga baik. Tidak perlu lagi menyembunyikannya. Benar, seperti yang kamu pikirkan. Kamu. Orang sekeras kepala seperti kamu. Aking tidak akan bahagia bersamamu. Aku sempat berpikir. Aking mungkin tidak tega meninggalkanmu. Melihat keadaanmu sekarang. Aku malah merasa lega. Apa maksudmu? Kamu menyerang pribadiku. Aku beritahu kamu. Perasaan antara aku dan Aking jauh lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Meskipun kamu kebetulan mencurinya selama 7 tahun, tetap tidak bisa menandingi kami. Lagi pula, bahkan jika dia tidak memaafkanku, hanya dengan rasa bersalahnya padaku, aku punya banyak cara untuk merebutnya kembali. Ching, Kepala Gu, perkataanmu tidak benar kan? Aking, kenapa kamu di sini? Guzian, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, siapa orang di foto ini. Ini benar. Aku salah paham pada kalian. Kepala Gu, aku benar-benar tidak bersalah. sudahlah. Aking, kenapa sebelumnya kamu tidak memberitahuku? Guzian, bisa tidak kamu berpikir lebih masuk akal? Perkataanku padamu. Kapan kamu pernah mempercayainya? Sebelumnya aku terlalu terburu-buru. Sebelumnya aku tidak peduli. Tapi Guzian, apa maksud perkataanmu barusan? Ching, Apakah di matamu semua yang kuperhatikan selama ini, yang tidak bisa kulupakan, menjadi senjata untukmu mengendalikanku dengan mudah? Tidak. Bukan begitu, bukan itu maksudku. Dengan rasa bersalahku padamu. Dengan rasa bersalah keluarga Lin pada keluarga Gu. Kamu bisa dengan mudah mengendalikanku. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Peduli padaku? Bukan Aking, aku tidak tahu kamu aku. Awalnya aku ingin ucapan yang barusan kukatakan. Aku sebenarnya Sudah cukup. Aku tidak mau mendengar alasanmu lagi. Aking. King. Aking, mari kita bicara. Direktur Gu, ini rumah sakit. Kita hanya bicara urusan kerja. Ching, kamu baik-baik saja. Tenang, aku tidak segitu lemahnya. Aku ingin bilang, operasi ini sebentar lagi dimulai. Kondisi Direktur Gu agak tidak biasa. Dia memang tidak biasa, tapi aku dan Kiruo merasa. Dia mungkin juga seperti ini karena terlalu peduli padamu. Dulu saat kedua keluarga kalian mengalami masalah besar, kamu tiba-tiba pergi tanpa pamit. Saat itu aku bertemu Guzean. Kurasakan dia seperti orang yang hampir hancur. Dan lagi, sebenarnya bukan hanya Direktur Gu, aku juga selalu penasaran. Dulu, kenapa kamu tiba-tiba pergi tanpa pamit? Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Dulu. Zeyan, bukannya dia bilang menungguku di sini? Kalian para pembohong. Kembalikan pasporku, aku mau pulang. Nona Lin, maaf, aku sudah berjanji pada ayahmu. Tidak boleh membiarkanmu pulang. Anyu. Aku tidak ingin membicarakannya sekarang. Baik, tidak ingin bicara ya sudah. Menurutku, Guzean itu. Dulu saat mencari kamu, dia hampir kehilangan setengah nyawanya. Dia yang begitu sombong, sekarang bahkan rela menjadi pihak ketiga demi cinta. Bagaimana mungkin dia tega melukai hatimu? Membuatmu sedih.
Tapi, Ah, kalian baik-baik saja ngobrol. Legipula Xiao Yu sebentar lagi operasi. Kondisi Direktur Gu sangat penting untuk operasi ini. Anggap saja ini untuk Xiao Yu. baiklah. Director Gu, Anda terlihat lelah, butuh glukosa? Tidak perlu, terima kasih. Guzian. Mari kita bicara. Hari itu, aku tidak sengaja. Maaf. Sudah habis. Baik. Kalau begitu, aku maafkan kamu. Harap kamu bisa fokus mempersiapkan operasi Xiao Yu. Kamu masih mau pergi? Baik dulu maupun sekarang. Selama 7 tahun penuh, permusuhan antara kedua keluarga kita tidak berkurang sedikitpun. Jika aku tinggal, hanya akan menambah kesalahpahaman. Lin Chongshan. APA, kalian kenal? Bagaimana kondisinya? Tidak terlalu baik, dia mengalami sindrom pasca trauma yang parah. Ini adalah situasi yang paling kami takuti. Lin Chongshan. Inikah balasan untukmu? Sudah, aku pergi dulu. Terima kasih. Tunggu. Tolong bantu aku. Ayah. Dokter Liang adalah psikolog terbaik di Jingbei. Aku sudah menunggu lama untuk berjanji dengannya. Akhirnya dia setuju untuk merawatmu. Nanti dokter, kamu harus kooperatif ya. Cheng. Ayah beberapa hari ini terus berpikir. Kamu susah payah kembali ke negara ini dengan menghindariku. Kenapa begitu buru-buru ingin pergi, bahkan ingin berimigrasi? Ayah, hari ini kita tidak membicarakan ini dulu. Waktunya hampir habis, aku pergi ambil laporan dulu. Kamu tunggu di sini ya. Baik. Ayah. Aking, kamu begitu ingin pergi. Apakah karena tidak mau memaafkan ayah? Ayah, beritahu aku di mana kamu sekarang, boleh? Cheng. Ayah. Kamu di atap, kan? Jangan bergerak, tetap di situ. Jangan melakukan hal bodoh. Aking, jawab aku. Apakah kamu tidak mau memaafkan ayah? Ayah, tunggu aku. Ayah, kamu mau apa? Cheng. Ayah minta maaf padamu. Ayah minta maaf pada keluarga Gu. Terlebih lagi pada Zean. Ayah bersalah, aku harus menebus dosa. Sudah cukup. Kau pikir dengan mati semuanya selesai? Ayah. Biarkan masa lalu berlalu. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk mereka yang pernah kau sakiti. Kau mengerti? Ayah. Apa kesulitanmu? Katakanlah, baik? Cheng, aku. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku tidak bisa mengatakannya. Ayah. Cheng. Ayah hanya meminta satu hal. Jika sesuatu terjadi pada ayah, kau harus merawat paman Gu dengan baik. Tidak, mulai sekarang, permusuhan antara kalian berdua. Aku tidak akan ikut campur lagi. Jika kau merasa bersalah, tunggu sampai kau pulih, lalu selesaikan sendiri. Dan lihatlah betapa menderitanya paman Gu menunggu penjelasanmu. Betapa menderitanya. Sudah tidak apa-apa, ayah. Maaf, Dokter Liang, membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa. Serahkan pada kami. Hang.
Kau. Lin Chongshan. Lama tidak bertemu. Mau lari kemana lagi? Ziyan. Kau. Ayahmu masih sehat? Kau tidak berhak tahu apapun tentang ayahku. Maaf. Ziyan, kenapa kau di sini? Menurutmu? Kau ingin membalas dendam padaku? Baik. Jika ada masalah, hadapi aku. Lepaskan Aking. Dia tidak bersalah. Tahun itu, kamu membantah kesaksian di pengadilan. Lin Jianqing pergi tanpa pamit. Dengan hak apa kamu bilang kamu tidak bersalah? Tidak. Bukan begitu, Aking, tahun itu pergi ke luar negeri. Ya. Aku yang menipunya naik pesawat. Apa? Bukannya kamu mau pindah kewarganegaraan? Ngapain datang ke rumah sakit? Apa urusanmu? Bagaimana bisa tidak ada urusan? Aku mencintai Zeyan. Jadi aku tidak tega melihatnya menderita. Tapi kamu, Lin Jianqing, kamu tahu tidak? 7 tahun lalu, hal buruk yang kamu dan ayahmu lakukan membuatnya menderita sangat parah. Ngapain? Lepaskan. Kamu hampir membunuhnya, tahu tidak? Apa? Saat putusan pengadilan keluar, Zeyan menunggumu selama 7 hari. Tapi yang datang malah kabar kamu mau ke luar negeri. Nyonya Gu juga marah sampai meninggal karena kamu. Sejak saat itu, Zeyan berubah total. Setelah mengurus pemakaman Nyonya Gu, dia bahkan sakit parah. Waktu itu semua orang bilang, Zeyan tidak akan pernah bangun lagi. Aku tidak tahu. Lin Jianqing, semua yang terjadi pada Zeyan sekarang adalah karena kamu. Kamu yang membuatnya kehilangan hati. Kalau mau pergi, pergilah jauh-jauh. Tapi setiap kali kamu muncul, hanya membuat lukanya semakin dalam. Apa yang terjadi waktu itu? Semua salahku. Aku yang menyakiti Aking. Aku yang merusaknya. Ayah, buka pintu. Biarkan aku bertemu Zeyan. Aku harus menemuinya. Ini semua dokumen Aking. Putusan akan segera keluar. Aku tidak bisa lari. Aking kupercayakan padamu. Baik, Bos Lin. Cheng. Ayah, bandinglah. Kalau tidak pamanku akan dipenjara. Pamanyo, cepat siapkan mobil. Zeyan membutuhkanku sekarang. Aku harus menemuinya. Nona Lin, tenanglah. Kasus ini sangat serius. Bukan hanya Gus Hengting, ayahmu. Tapi juga para petinggi grup, semua akan dihukum. Apa? Ayah, sebenarnya apa yang kau sembunyikan dari kami? Aking, tenang. Ayah punya cara. Untuk memenangkan kasus ini, yang terpenting sekarang adalah mengirimmu dan Zeyan untuk kuliah di luar negeri. Kalian tinggal di sini hanya akan menghambat kami. Kuliah di luar negeri? Tapi, Tidak ada waktu untuk menjelaskan sekarang. Zeyan sudah menunggumu di Amerika, percayalah pada ayah. Cepat bawa dia pergi. Ayo, Nona Lin, pergi. ayah, kapan ayah akan menjemput kami kembali? Cepat pergi. Ayah, Setelah keluar negeri, dia sempat memberontak, tapi aku menyita paspornya dan memantau semua komunikasinya. Begitu dia menghubungimu, aku akan langsung memutusnya. Lin Chongshan. Sejak saat itu, ibumu meninggal. Mungkin dia merasa bersalah padamu dan akhirnya pasrah. Sejak saat itu, dia memutuskan hubungan dengan keluarga. Aku tahu, seumur hidupnya, dia tak akan memaafkanku. Ini semua salahku. Biarkan aku kesan. Lin Chongshan. Kau harus tenang. Sebelum kebenaran ditemukan. Kau bahkan tidak berhak kesan. Cheng, ayah minta maaf padamu. Ini salahku. Katakan padaku. Kenapa dulu kau menyuruh Aking ke luar negeri? Kenapa? Ini semua salahku. Lin Chongshan, aku bertanya padamu.
Direktur Gu, kau bilang bisa membuka simpul hati pasien. Aku baru mengizinkanmu ikut terapi. Tapi sekarang bagaimana ini? Maaf. Terapi hari ini cukup sampai di sini. Ayah, Bagus, aku baru tahu kenapa kamu ada waktu hari ini. Ternyata orang tua ini juga ada di sini. Kalian datang ke rumah sakit untuk apa? Masih mau menyusahkan Zean? sudah cukup. Urusan kami dengan keluarga Gu bukan urusanmu untuk ikut campur. Lin Jianqing, kamu ingat baik-baik, dendam antara kedua keluarga kalian tidak akan pernah selesai dalam hidup ini. Bahkan jika Zean tidak memilihku, kalian tidak akan pernah mungkin lagi. Zian, kamu kenapa di sini? Apa yang baru saja kamu katakan? Aku dengar semuanya. Aku. Mulai sekarang, tanpa izinku. Jangan muncul di hadapanku lagi. Lin Jianqing, kamu lagi. Baik. Ini semua karena kamu memaksaku. Ching. Ayah, pulang dulu saja. Aku masih harus ke tempat Anyu. Baik, ayah akan menunggumu di rumah. Lin Jianqing, kamu ingat baik-baik, dendam antara kedua keluarga kalian tidak akan pernah selesai dalam hidup ini. Bahkan jika Zean tidak memilihku, kalian tidak akan pernah mungkin lagi. Dokter Gu, aku sadar telah melakukan kesalahan. Tidak, maksudku, di ruang konsultasi ini. Yang seharusnya diobati ada dua orang. Satu Lin Chongshan, dan yang lainnya adalah kamu. Tidak, aku hanya... Dan orang di luar sana. Dia juga mungkin memiliki gangguan stres traumatis yang parah. Maksud kamu? Lin Jianqing? Meski ini pertama kali kita bertemu, tapi aku bisa merasakan. Kalian berdua adalah orang yang sama. Bahkan, dia lebih tertekan daripada kamu. Dia tidak membencimu. Sebaliknya, dia hanya membenci dirinya sendiri. Jika dia adalah temanmu, apakah kamu tega melihatnya terus menderita? Aking. Aking. Kamu ada waktu? Aku ingin bicara sesuatu denganmu. Makan bersama, yuk. Aku sibuk. Lagi pula kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau sudah memutuskan pergi, tidak perlu mengatakan apa-apa. Sudah lama berlalu. Aking. Aku sudah tahu semuanya. Aku harus pergi. Aking, jangan takut. Aking. Liftnya mungkin macet. Aking, Aking, kamu kenapa? Aking, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Aku takut. Jangan takut, jangan takut. Liftnya rusak, petugas perbaikan.
Seharusnya segera tahu, dia akan segera datang menyelamatkan kita. Jangan takut. Aking, benci aku? Atau, menurutmu aku membencimu? Aku tidak tahu. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah membencimu sekalipun. 7 tahun, sudah 7 tahun. Aku kehilanganmu selama 7 tahun. Ini bukan salahmu. Aku sendiri yang tidak menemukan cara untuk pulang. Kemudian, juga tidak berani menghubungimu. Maaf, Kenapa minta maaf? aku selalu menganggap diriku sebagai korban. Tapi aku malah melupakanmu. Aking. Maafkan aku, ya? Aking. Jian. Kita akan pergi? Mana mungkin? Tuhan baru saja mempertemukan kita. Mana mungkin? Begitu cepat memisahkan kita. Tidak apa-apa. Hello, hello, hello. Ini dari bagian teknik, bisa dengar? Bisa dengar? Liftnya bagaimana? Kami sedang memperbaikinya. Lift akan segera beroperasi. Kepala Gu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo, Periksa saja biar tenang. Denganmu di samping, aku merasa tenang. Iri deh. apa? Aku punya sepupu yang baru lulus. Mau aku kenalkan? Aku punya pacar. Bohong. Kamu setiap hari sendirian. Mana mungkin. Memang agak tiba-tiba. Dia baru pulang dari luar negeri, dia tunanganku. Tunangkan? Wah, pohon besi berbunga nih. Kepala Gu. Kepala Gu, ayo minum kopi bareng. Lain kali saja. Aking juga ikut, kalau kamu nggak mau. Nanti Aking direbut orang. Apa? Aku cari kamu karena kasus ini ada perkembangan baru. Nggak usah buru-buru. Kamu pesan dulu. Oke. Kebetulan banget. Anyu, kok kamu bisa di sini? Kebetulan ketemu, ayo makan bareng. Ayo, bareng-bareng. Oh, kalian bisa di sini? Menurutku, Guzian lebih cocok denganmu. Kepala Gu, kita pernah ketemu sebelumnya. Aku mengajak Nona Lin makan, tapi dia bilang sibuk. Tapi di sini ngobrol seharian dengan pengacara Jiang. Nona Lin memang suka standar ganda ya. Kepala Gu, aku pikir Nona Lin bebas, mau makan dengan siapa. Kamu nggak berhak ikut campur. Dengan status apa pengacara Jiang? Ikut campur hubunganku dengannya? Apa maksudmu? Guzian, kamu ngomong apa sih? Kok malah berantem? Ayo minum dulu, bicara baik-baik. Aduh, Kepala Gu. Aku terluka hari ini semuanya karena kamu. Jadi kamu dan Guzian benar-benar tunangan? Aku dan Kepala Gu. Dulu memang hampir menikah. Kamu menolakku juga karena dia? Pengacara Jiang, kamu salah paham dari awal sampai akhir. Aku hanya ingin cepat-cepat menyelidiki kebenarannya, hanya itu.
Baiklah, nggak akan aku paksa. Aku cari kamu kali ini karena menemukan ini. Coba lihat, Ini. ini tanda terima yang dulu dibuat ayahmu, sepele tapi. Aku sudah periksa penerima uang ini. Dulu pernah jadi satpam di Universitas Jing, kalau tidak salah ingat, Universitas Jing adalah alma matermu. Liu Hansheng. Ya, Tidak ingat. coba lihat ini lagi. Itu dia. Aku ingat dia. Tahun terakhir kuliah, dia pernah mengikutiku. Tapi, kenapa ayahku berhubungan dengannya? Sepertinya firasatku benar. Ikuti Liu Hansheng ini. Mungkin ada terobosan baru. Oh begitu ya, pengacara Jiang, terima kasih. Terima kasih. Kalau benar-benar ingin berterima kasih, penuhi satu permintaanku. Katakan, Aku berharap, selain menjadi pengacaramu, aku bisa memiliki identitas lain. Misalnya aku bisa. Anyu, kamu bagaimana? Masih sakit? Sudah ditangani, tidak apa-apa. Pengacara Jiang, sudah larut malam belum pulang? Aku. Ah iya, Xiao Yu masih menungguku. Pengacara Jiang, aku nebeng mobilmu. Ayo pergi. Jangan pergi. Jelaskan, kenapa lebih memilih dia daripada aku? Apa? Lebih memilih makan dengannya daripada denganku. Guzian, kamu sudah melewati batas. Pengacara Jiang hanya membantuku menyelidiki kasus hubungan kami. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya ingin mengingatkanmu dengan baik. Dia tidak sesederhana yang terlihat. Guzian, bisakah kamu berhenti membuat keributan tanpa alasan? Aku yang membuat keributan? Aku hanya ingin mengingatkanmu dengan baik. Urusanku tidak perlu kamu campuri. Aku menyarankanmu untuk menjaga jarak dengan pengacara Jiang juga. Entah Zean sudah tidak marah atau belum. Kepala Gu sudah punya tunangan. Siapa sih putri orang kaya itu? Beruntung sekali. Katanya baru pulang dari luar negeri. Mereka berdua juga teman sejak kecil. Teman sejak kecil. Mereka bilang itu Lin Jianqing. Lin Jianqing, kamu assignment. Bagaimana? Xiao Yu dalam bahaya? Situasinya sangat buruk, bahkan untuk operasi normal. Tingkat kesulitannya sangat tinggi, dan ini terjadi tiba-tiba. Semua indikator tubuhnya tidak memenuhi syarat. Risikonya hanya akan lebih besar, jadi bersiaplah secara mental. Aking, Zeyan, Xiao Yu baru 6 tahun. Aku mohon, selamatkan dia. Aking, percayalah padaku, oke? Kepala Liu sudah sampai. Siapkan obat bius, operasi dimulai dalam 5 menit. Aking, aku pasti akan menyelamatkan Xiao Yu. Xiao Yu, Bagaimana kabar Xiao Yu? Kepala Gu dan Kepala Liu sedang berusaha menyelamatkannya. Xiao Yu, maafkan Ibu. Anyu, Sudah stabil, pasien sudah lepas dari bahaya kematian. Sudah tidak apa-apa, Xiao Yu sudah tidak apa-apa. Kepala Gu, terima kasih. Jika benar-benar ingin berterima kasih, traktir aku makan. Baik, Kakak, beli bunga untuk pacarmu dong.
Baik. Baru saja. Kamu tidak menolakku. Ah, Sayang. Sayang, kamu ini ngapain sih? Di hati Guzean, kamu tidak ada sama sekali. Kenapa kamu menyiksa diri seperti ini? Buat apa? Tidak, Bu. Zean sebenarnya sudah menerimaku, semuanya salah Lin Jianqing. Si imut itu, begitu dia kembali, langsung merebut Zean dariku. Bu, aku hanya ingin bersama Zean dengan baik. Soal Lin Jianqing, si imut itu, aku akan membuatnya sengsara. Ibu tahu, ibu akan membantumu. Aku pasti akan membuat si imut itu menghilang. Dan membuat Guzean menangis memohon untuk menikahimu. Ini bukan kepala Gu yang susah diundang? Hari ini datangnya cepat sekali. Kamu kesini mau apa? Aku datang untuk menyelamatkan keluarga Gu, dan kau memperlakukan penyelamat keluargamu seperti ini? Kalau kau bisa membuatku senang hari ini, dana untuk menyelamatkan perusahaan Gu akan segera cair. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Sederhana, minum gelas ini. Jangan main-main. Pikirkan adikmu, dia mempertaruhkan seluruh hartanya untuk proyek ini. Kalau proyek ini gagal, bagaimana nasibnya? Kuharap kau menepati janji. Habit, Tan Minum. Apa yang kau taruh di minuman ini? Licik. Gu Ziyan, ini semua karena kau memaksaku. Ching. Kau. Pergi mencari Zean lagi? Kalian. Berbaikan? Ching. Dulu ayah yang salah. Ayah yang merusak hubungan kalian. Sebenarnya, ayah tahu semuanya. Selama ini, kau tak pernah bisa melupakannya. Sekarang, kalian kembali bersama. Dulu ayah yang salah. Ayah meminta maaf padamu. Maafkan ayah. ayah. Kalau kau benar-benar merasa bersalah, bantu ayah lakukan satu hal. Liu Hansheng, kau mengenalnya, bukan? Kau sudah menemukannya? Ayah, aku mohon, bantu aku, bantu Zean. Mari kita jangan sembunyikan lagi, ya? Yang harus datang, pasti akan datang. Dulu aku bergabung dengan perusahaan Gu sebagai direktur teknik. Bertekad membantu Zheng Ting mengembangkan proyek baru. Tapi saat itu, demi membuat perusahaan Go public, dia seperti kerasukan. Saat itu sedang menjelang IPO perusahaan Gu. Zheng Ting demi kepentingan perusahaan sering berselisih dengan pemegang saham lain, saling sikut diam-diam. Aku tidak setuju. Meskipun perusahaan Gu Zheng Ting memakai namamu, tapi kami para pemegang saham juga mengeluarkan uang. Zheng Ting, kau terlalu terburu-buru.
Bajingan-bajingan ini hanya memikirkan bagaimana menghisap darah keluarga Gu. Kalau terus begini, bagaimana perusahaan bisa berkembang? Tidak bisa. Aku harus cari cara untuk menendang mereka keluar. Memutus rezeki orang. Sama saja membunuh orang tuanya. Zheng Ting. Tindakanmu ini merugikan dirimu sendiri. Demi perusahaan, aku harus melakukan ini. Gu Zheng Ting, ikut kami sebentar. Untuk menjalani penyelidikan. Zheng Ting. APA, kami menerima laporan. Gu Zheng Ting diduga menerima suap. Sekarang dia akan dibawa untuk diselidiki. Ini tidak mungkin. Chongshan, aku difitnah. Tolong aku. Ayo pergi. Ini tidak mungkin. Ini. Pengacara Wang. Bagaimana? Apakah banding kedua ada peluang? Baik, aku mengerti. Akan segera dipersiapkan. Apa ini? Lin Chongshan, jika kau tidak ingin putri kesayanganmu celaka, segera datang ke pabrik tua di pinggiran barat. Ingat, sendirian. Lin Chongshan. Kau siapa? Di mana Aking? Jangan buru-buru. Dua hal. Pertama, saat banding kedua, lakukan sesuai permintaan dokumen ini. Jangan ikut campur lagi dengan urusan keluarga Gu. Ternyata benar, Zheng Ting difitnah. Kau sebenarnya siapa? Itu bukan urusanmu. Sedangkan hal kedua, aku sudah mengikuti putrimu sekian lama. Kulitnya yang mulus, kaki putihnya yang indah. Sekarang disuruh berhenti, aku agak tidak rela. Dasar Paniteng. Aku akan melawan kalian. 5 juta, aku jamin putrimu selamat. Kalau tidak, aku hanya seorang direktur teknik, mana mungkin bisa memberimu 5 juta? Kalau tidak punya, curi saja uang perusahaan. Apa perlu aku ajari? Dulu untuk mengumpulkan uang, terpaksa aku menyalahgunakan banyak uang perusahaan. Inilah asal-usul setengah kwitansi itu. Liu Hansheng. Ternyata dia mendekatiku dulu. Untuk memerasmu. Saat itu, aku sudah tahu. Zheng Ting dan seluruh keluarga Gu sudah terjebak dalam perangkap besar. Semuanya jauh lebih rumit dari yang kuduga. Cheng. Ayah juga tidak punya pilihan, kemudian semuanya terbongkar. Ayah juga harus masuk penjara. Aku khawatir tidak bisa melindungimu di masa depan. Karena itulah aku mengirimmu ke luar negeri. Ayah, saat itu kau menyelidiki begitu lama, apakah tidak ada sedikit pun petunjuk yang kau temukan? Setelah itu aku terus menyelidiki. Tapi tidak hanya tidak menemukan dalangnya. Bahkan Liu Hansheng juga menghilang tanpa jejak. Mungkin kalian menyelidiki ke arah yang salah. Mungkin aku bisa mencari tahu siapa dalangnya. APA. Ayah, coba pikirkan. Saat itu harga saham Gu merosot tajam. Zian melindungi perusahaan dengan cara memberikan pendanaan. Jadi, aku curiga dalangnya bersembunyi di antara para pembeli itu. Cheng, kau sudah dewasa. Ayah, biarkan aku yang menangani ini selanjutnya. Tidak. Apa yang sebenarnya dilakukan Gu Zheng Ting? Aku tahu persis, dia pasti tidak menerima suap. Tapi kemudian, terbentuklah rantai bukti yang lengkap. Ini menunjukkan dalangnya sangat berkuasa, kau tidak bisa melawannya. Kalau begitu, aku akan memberitahu Zian. Biarkan dia membantu kita menyelidiki, membersihkan nama kalian. Tidak boleh. Aku dan Paman Gu sudah hancur hidupnya. Aku tidak bisa membiarkanmu mengikuti jejak kami. Ayah masih tidak mengerti? Jika ini tidak diselidiki sampai tuntas, batu di hatiku ini tidak akan pernah bisa kulepaskan. Zian juga begitu. Cheng.
kenapa kau memanggil Guzayan ke sini? Dan sampai seperti ini? Ibu, tenang saja. Aku hanya mengambil beberapa foto. Untuk Lin Jianqing. Biar dia tahu posisinya, tidak usah panik. Ikuti rencanaku, dia pasti akan menjadi milikmu. Tapi ibu, aku tidak sabar setiap kali melihat Zeyan bersama wanita ITU. Aku hampir gila. Segera bertindak. Kali ini tidak akan seperti terakhir kali, aku pasti akan mencaplok keluargaku juga. Nanti, aku akan membuat Guzeyan menangis memohon padamu. Halo? Kak, ada masalah. Ketua Zhang dilaporkan menerima suap, baru saja dibawa untuk penyelidikan. Apa? Anda dilaporkan menerima suap, harap bekerja sama dengan penyelidikan. Tanggal 15 September pagi, Anda di mana? Aku. Bosku. Jangan buru-buru. Ceritakan perlahan, sebenarnya apa yang terjadi? Keluargaku diperiksa untuk kedua kalinya. Seharusnya sudah bangkrut total kan? Kamu, cepat siapkan akuisisi. Sayap. Aku ingin lihat apakah Guzeyan masih bisa begitu angkuh. Bagaimana dengan Lin Jianqing? Tenang, dia juga tidak akan luput. Oh ya, beritahu Liu Hansheng. Beberapa hari ini menjauhlah. Baik Nyonya, aku segera lakukan. Tim disiplin, Nyonya Jin, harap ikut kami sebentar. Untuk penyelidikan. APA? Ada bukti menunjukkan Anda terlibat suap dengan sengaja. Suap dengan sengaja? Anda salah tangkap ya? Aku tahu, ini ulahmu kan? 7 tahun lalu ayahmu menjebak Gus Hengting. Sekarang kamu mau menjebakku? Siapa sebenarnya yang jahat, sebentar lagi akan ketahuan. Apa maksudmu? Masuklah. Lin Chongshan. Guzeyan ada di sini, berani sekali kamu muncul. Nyonya Jin, aku tanya Anda. Kasus Hengting dulu, dan kasus Ketua Zhang kali ini. Apakah ada hubungannya? Apa maksudmu? Aku mana tahu. Aku pengacara penanggung jawab kasus ini. Jangan takut, katakan pada semua orang apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Ketua Zhang, 2 juta. Akan kukirim bertahap ke rekening luar negerimu, asal kamu beritahu kami. 2 data saja. Tapi, tenang. Tidak ada yang akan tahu. Orang dalam rekaman itu adalah kepala rumah tangga keluarga Jin. Ini fitnah. Aku akan menuntutmu. Nyonya Jin, siapa yang menuntut siapa, belum tentu. Pembantu rumah tanggamu dan Liu Hansheng sudah dibawa untuk diselidiki, kebenaran akan segera terungkap. Liu Hansheng. Bagaimana kalian bisa tahu? Kakak ada masalah, Ketua Zhang dilaporkan menerima suap. Baru saja dibawa untuk diselidiki. Apa? Guzian, hal ini, apakah ada hubungannya dengannya? Ternyata dia. Kenapa? Kenapa harus menyakiti kami seperti ini? Zheng Qingtia masih ditahan di penjara sampai sekarang, dan juga kedua anak ini. Kamu tahu bagaimana mereka melewati tahun-tahun ini? Hah, kejadian tahun itu. Gu Zhengting tidak bersalah. Dia memang menerima uang, hukuman penjara selama ini adalah yang pantas dia dapatkan. Kamu bohong. Bawa dia pergi. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Pergi. Zeyan, apa yang dia katakan belum tentu kebenarannya. Sebentar lagi, aku akan menemanimu menemui Paman Gu untuk bertanya, oke? Oke.
Ziyan. Aku yang salah terhadap kalian. Ayah, apa maksudmu? Waktu itu aku terlalu terburu-buru, awalnya ingin menanam modal untuk mengambil kembali saham. Tidak menyangka terjebak dalam perangkap keluarga jin. Jadi, waktu itu kamu benar-benar menerima uang itu? Ayah, sisa hidupmu, tinggallah dengan tenang di sini. Masalah keluarga jin akan kuselesaikan sendiri. Ziyan. Aking adalah anak yang baik, kami terlalu banyak berhutang padanya. Kamu tahu apa yang ayahku katakan padaku tadi? Apa? Dia bilang, kami terlalu banyak berhutang padamu. Semuanya sudah berlalu. Aking, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku ingin menggunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Ini bisa dianggap sebagai pengakuan cinta? Lalu bagaimana kamu menjelaskan foto ini? Ini waktu itu Jinlandia mengambil foto diam-diam saat aku tertidur. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku bersumpah. Sungguh. Nanti, aku akan membuat Guzean menangis memohon padamu. Ternyata memang mereka. Halo, Kak, ada masalah. ikan besar akhirnya terperangkap. Kamu sengaja mengujiku. Jangan-jangan kamu cemburu. Siapa yang cemburu sama kamu? Aking. Aku sudah kehilanganmu selama 7 tahun. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Kamu. Aking. Jian. Setelah dihitung, tanpa sadar sudah 8 tahun berlalu. Aking. Aku tidak ingin menunggu lagi. Maukah kamu menikah denganku? Nikah dengannya. Aku mau. Paman Gu menikahi Bibi Xiaoqing.